Bakar bendera sendiri, fans Malaya ngamuk buntut Laos tolak Malaysia jelang kualifikasi Piala Asia U20. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali dibuat heboh, kali ini bukan karena gol spektakuler, bukan pula karena pertandingan sengit di atas lapangan. Drama justru muncul menjelang kualifikasi Piala Asia U20 2027, ketika muncul kabar yang membuat publik sepak bola Malaysia ramai memperbincangkannya. Laos disebut menolak Malaysia dalam persiapan menuju ajang tersebut. Kabar ini langsung memancing reaksi keras dari sebagian fans dan supporter Malaya. Di media sosial, emosi pun meledak. Ada yang mengecam, ada yang mempertanyakan sikap Laos. Bahkan muncul narasi ekstrim dari oknum supporter yang disebut sampai melampiaskan kemarahan dengan membakar simbol atau bendera mereka sendiri. Namun, perlu digarisbawahi, aksi pembakaran bendera tersebut jangan dianggap sebagai gambaran seluruh supporter Malaysia. Reaksi setiap kelompok tentu berbeda. Ada yang memilih mengecam, ada yang meminta penjelasan, dan ada pula yang menyerukan agar masalah ini diselesaikan secara profesional. Lantas, sebenarnya apa yang membuat kabar Laos menolak Malaysia begitu sensitif? Bagi publik Malaysia, persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U20 bukan perkara kecil. Setiap pertandingan uji coba, setiap pemusatan latihan, dan setiap kesempatan mengukur kekuatan tim sangat penting. Apalagi level sepak bola usia muda di kawasan ASEAN semakin kompetitif. Indonesia terus membangun pembinaan usia muda, Vietnam punya tradisi kuat, Thailand juga tidak ingin tertinggal. Sementara Malaysia tentu ingin membuktikan bahwa mereka masih mampu bersaing di level regional. Karena itulah ketika muncul kabar mengenai penolakan Laos, sebagian fans merasa tersinggung. Mereka mempertanyakan, mengapa Malaysia sampai ditolak. Di media sosial, perdebatan semakin panas. Sebagian supporter bahkan menggunakan kata-kata keras untuk menggambarkan kekecewaan mereka. Ada yang menganggap Malaysia tidak mendapatkan penghormatan yang layak. Ada pula yang menilai kejadian tersebut justru menjadi tamparan agar sepak bola Malaysia melakukan evaluasi besar-besaran. Dan disinilah drama semakin menarik. Bayangkan, sebuah tim sedang mempersiapkan diri menghadapi kompetisi penting. Mereka membutuhkan lawan uji coba untuk mengukur kualitas pemain. Tetapi ketika rencana pertandingan tidak berjalan sesuai harapan, tekanan justru datang dari publik sendiri. Fans bertanya, FAM dituntut memberikan penjelasan. Pemain dan pelatih harus tetap fokus, sementara media sosial terus memanaskan suasana. Bahkan muncul narasi bahwa supporter Malaya sudah kehilangan kesabaran. Tetapi apakah benar Laos secara resmi menolak Malaysia karena alasan tertentu yang berkaitan dengan kualitas sepak bola? Inilah bagian yang harus diperhatikan. Jangan sampai sebuah informasi yang belum jelas sumber dan konteksnya berubah menjadi tuduhan besar. Dalam sepak bola internasional, pembatalan atau perubahan agenda pertandingan bisa terjadi karena banyak faktor. Jadwal, kesiapan tim, perjalanan, venue, regulasi, hingga pertimbangan teknis dapat memengaruhi keputusan sebuah federasi. Karena itu, publik sebaiknya menunggu keterangan resmi dari pihak terkait. Namun dari sisi drama sepak bola, satu hal sudah jelas, kabar ini berhasil membuat suasana di Malaysia memanas. Sebagian supporter bahkan mulai mempertanyakan posisi tim nasional mereka di mata negara-negara ASEAN. Kenapa sampai ditolak? Apakah Malaysia sudah tidak dianggap? Apakah ada masalah di balik layar? Pertanyaan seperti itu mulai bermunculan. Dan semakin banyak pertanyaan muncul, semakin besar pula tekanan kepada Federasi Sepak Bola Malaysia. Tetapi justru di tengah kegaduhan tersebut, para pemain muda Malaysia harus tetap tenang. Mereka tidak boleh ikut terbawa emosi supporter. Sebab yang akan bermain di lapangan nanti bukan para netizen, melainkan para pemain U20 yang sedang membawa nama negaranya. Kualifikasi Piala Asia U20 adalah panggung penting. Satu pertandingan bisa menentukan perjalanan sebuah generasi. Satu kesalahan bisa membuat peluang lolos semakin berat. Dan satu kemenangan bisa mengubah seluruh suasana menjadi optimistis. Karena itu, Malaysia seharusnya menjadikan kontroversi ini sebagai motivasi, bukan alasan untuk terpecah. Jika benar ada pertandingan yang batal atau ada pihak yang menolak agenda tertentu, federasi harus memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak muncul spekulasi liar. Begitu juga dengan supporter, dukungan kepada tim nasional seharusnya diberikan dengan cara yang positif. Membakar bendera sendiri atau melakukan tindakan provokatif tidak akan membuat tim U20 menjadi lebih kuat. Justru tindakan seperti itu bisa membuat citra sepak bola Malaysia semakin buruk.
Supporter boleh kecewa, supporter boleh mempertanyakan keputusan federasi. Supporter boleh meminta penjelasan. Tetapi jangan sampai rasa kecewa berubah menjadi tindakan yang merugikan diri sendiri. Dan sekarang pertanyaan besarnya adalah, apakah Malaysia akan bangkit setelah drama ini? Atau justru tekanan publik akan semakin besar menjelang pertandingan resmi? Karena ketika kualifikasi Piala Asia U20 benar-benar dimulai, semua kontroversi di luar lapangan akan dilupakan jika Malaysia mampu tampil bagus. Sebaliknya, jika hasilnya buruk, drama penolakan Laos ini bisa kembali diungkit. Itulah kerasnya dunia sepak bola, hari ini seorang tim bisa dihujat. Besok bisa dipuji, hari ini federasi dianggap gagal. Besok bisa disebut berhasil jika mampu membawa tim lolos. Dan bagi Malaysia, tantangan sebenarnya bukan bagaimana membalas Laos lewat kata-kata. Tantangan sebenarnya adalah menjawab semuanya di lapangan. Kalau mereka merasa diremehkan, buktikan dengan permainan. Kalau mereka merasa tidak dihormati, buktikan dengan prestasi. Kalau mereka merasa ditolak, maka jadikan penolakan itu sebagai bahan bakar untuk bekerja lebih keras. Sebab dalam sepak bola, jawaban terbaik bukan selalu pernyataan panjang. Jawaban terbaik adalah hasil pertandingan. Dan inilah yang membuat persaingan kualifikasi Piala Asia U20 semakin menarik. ASEAN bukan lagi kawasan yang mudah ditebak. Setiap negara punya ambisi. Setiap federasi ingin berkembang. Setiap generasi muda ingin menunjukkan kualitasnya. Indonesia punya target sendiri. Thailand punya ambisi sendiri. Vietnam tentu ingin kembali menunjukkan kekuatan. Malaysia juga ingin membuktikan diri. Sementara Laos pun punya agenda dan pertimbangan mereka sendiri. Maka jangan sampai rivalitas berubah menjadi kebencian. Sepak bola seharusnya menjadi persaingan yang sehat. Karena pada akhirnya, ketika pertandingan selesai, para pemain tetaplah anak-anak muda yang sedang mengejar mimpi. Mereka ingin bermain di Piala Asia. Mereka ingin membawa nama negara. Mereka ingin membuktikan bahwa generasi mereka layak diperhitungkan. Jadi, daripada membakar bendera karena emosi, lebih baik bakar semangat untuk mendukung tim. Daripada menyerang pihak lain di media sosial, lebih baik tuntut federasi bekerja secara profesional. Daripada sibuk mencari musuh, lebih baik fokus membangun tim. Sebab jika Malaysia benar-benar ingin kembali menjadi kekuatan besar di ASEAN, mereka membutuhkan pembinaan yang konsisten, kompetisi usia muda yang kuat, pelatih berkualitas, dan dukungan supporter yang sehat. Drama Laos boleh menjadi perbincangan, kontroversi boleh menjadi berita. Tetapi pertandingan resmi tetap akan menjadi penentu. Dan ketika peluit pertama kualifikasi Piala Asia U20 berbunyi, semua mata akan tertuju kepada para pemain muda Malaysia. Apakah mereka akan bermain dengan tekanan, atau justru tampil penuh percaya diri? Apakah mereka akan terpengaruh oleh keributan di luar lapangan? Atau menjadikan semua kritik sebagai motivasi? Jawabannya hanya bisa diberikan di atas lapangan. Satu hal yang pasti, sepak bola Malaysia kembali mendapatkan perhatian besar dari publik ASEAN. Dan kini bola ada di kaki para pemain muda Harimau Malaya. Jika memang merasa diremehkan, inilah waktunya membuktikan. Bukan dengan amarah, bukan dengan provokasi, bukan dengan membakar bendera. Tetapi dengan kemenangan, karena di dunia sepak bola, prestasi adalah bahasa yang paling keras. Dan mungkin, justru dari kontroversi inilah lahir motivasi baru bagi generasi muda Malaysia untuk bangkit dan menunjukkan bahwa mereka masih layak diperhitungkan di Asia Tenggara.